Hai guys, juara dunia catur Magnus Carlsen kembali ke turnamen dan kali ini dia mengikuti turnamen antar klub catur Eropa. Ya, dia membela Overspel, klub catur asal Norwegia. Turnamen ini diadakan di Austria dari tanggal 3 sampai 9 Oktober dengan sistem babak 7 babak dan dengan kontrol waktu 90 menit untuk 40 langkah pertama dan ada bonus waktu 30 menit setelah langkah ke-40. Dan ada bonus waktu juga setiap langkahnya 30 detik atau biasa mengenalnya dengan sebutan catur klasik. Jadi dalam permainan catur ada 3 tipe permainan yaitu catur klasik, catur cepat, dan catur kilat. Kalau catur cepat 25 menit, kalau catur kilat itu dari 3 menit plus 2 detik. Biasanya yang dipertandingkan seperti itu. Nah teman-teman, Magnus Carlsen bertemu dengan pecatur dari Latvia namanya Nikita Meskov. Dan ini pertandingan yang cukup seru karena sang lawan Nikita Meskov memegang buah putih bermain dengan gaya bermain seperti Magnus Carlsen. Gimana? Ya gayanya mirip-mirip pembukaan Katalan. Langsung saja kita bahas gamenya. Ini permainannya jadi 6 orang lawan 6 orang. Dan ya untuk menentukan siapa pemenangnya ya ditentukan dari permainan mereka. 6 lawan 6. Nikita Meskov memulai dengan langkah D4 dijawab kuda F6 dan putih melanjutkan dengan C4 hitam E6. Tapi kali ini Magnus Carlsen tidak menyerah ya, seperti dia melawan Hans Niemann. Jadi pada saat lawan Hans Niemann C4 dan dia langsung menyerah. Kali ini beda bos, ya dia bermain dengan langkah E6, putih kuda F3 dan hitam D5, putih G3. Kemudian Magnus Carlsen memilih gajah B4 skak dan putih gajah D2, hitam tarik gajah kembali ke petak E7. Kemudian putih gajah G2 dan hitam C6. Putih menteri C2, hitam rokade pendek, dan putih rokade pendek. Magnus Carlsen lanjutkan dengan B6 dengan ide mengembangkan gajah terang di petak C8. Karena ini masalahnya dalam pembukaan ini bagi pemain hitam. Dan putih lanjutkan dengan gajah F4. Hitam lanjutkan dengan gajah A6, putih pion memukul pion, hitam pion C memukul pion, dan putih lanjutkan dengan benteng C1. Kemudian hitam lanjutkan dengan kuda B ke petak D7 dan putih kuda C3. Hitam kuda ke petak H5, menyerang gajah F4, putih menteri A4, ancam balas ancam. Hitam kuda memukul gajah, menteri memukul gajah, dan hitam kuda memukul gajah Fianchetto. Putih lanjutkan dengan raja memukul kuda dan hitam menteri C8. Permainan dilanjutkan dengan pertukaran menteri yang artinya mengarah kepada permainan endgame dan putih lanjutkan dengan kuda B5. Hitam menolak pertukaran benteng. Magnus tahu kalau dia melakukan pertukaran benteng sekarang ini akan menguntungkan bagi pemain putih. Mengapa? Ya karena putih akan mengontrol jalur C dan kita bisa lihat bahwa hitam belum membuka loop. So Magnus memilih menghindari dengan benteng D8. Nah, bagaimana jika putih langsung masuk ke petak C7 dengan benteng C7? Maka Magnus akan mainkan langkah A6. Kemudian jika kuda A7, maka akan gajah D6. Benteng B7 dan akan dilanjutkan dengan benteng A ke petak B8. Ngeri-ngeri sedap sih ya. Mungkin kalau di level kita ya, kita akan memilih benteng C7. Tapi sang lawan tidak lakukan itu dan sang lawan Nikita Meskov lebih memilih kuda C7. Pecatur Latvia ini lebih memilih menempatkan kuda ke petak C7 dan kemudian menempatkan benteng di petak C6. Dan kemudian hitam benteng B7, putih lanjutkan dengan kuda A6 dan hitam G5. By the way teman-teman, sampai langkah ke-20 ini luar biasa sekali permainan dari Nikita Meskov. Memaintain posisi unggul dan kita bisa lihat bahwa dengan permainan yang berbau Katalan opening ini bahwa putih benar-benar cukup solid dan Magnus Carlsen tidak melihat bahwa atau putih tidak memberikan kesempatan hitam untuk menyerang ya teman-teman. Dan bahkan di langkah ke-20 ini ketika Magnus Carlsen memilih langkah G5 dan kemudian Nikita Meskov memilih langkah yang tepat benteng A ke petak C1, ini membuat evolution bar-nya cukup tinggi, keunggulan bagi Nikita Meskov. Apa artinya? Berarti Nikita Meskov nih benar-benar persiapan untuk melawan juara dunia karena ini momen yang pastinya sangat berharga dalam karir caturnya. Bertemu dengan juara dunia catur. Setelah benteng A ke petak C1, Magnus lanjutkan serangan dengan G4. Kemudian putih tarik kuda ke petak E1 dan Magnus kuda F6.
Dan putih memilih kuda D3. Manuver kuda dilakukan untuk melompat ke petak E5. Magnus Carlsen gajah D6. Nah sayang Nikita Meskov di langkah berikutnya tidak menemukan langkah yang tepat. Di saat dia bisa mengontrol permainan dengan langkah A4, dia memilih langsung menukar benteng. Benteng menukar benteng, benteng memakan benteng, dan hitam raja G7. Nah dengan pertukaran benteng ini kita bisa tahu ya, kita bisa lihat bahwa sedikit berkurang serangan dari pemain putih. Beda ya, 2 benteng dengan 1 benteng kekuatannya teman-teman. Putih melanjutkan dengan H3, hitam H5. Pion memukul pion, pion memukul pion, dan kuda A ke petak B4. Walaupun terlihat putih menguasai ruang permainan, tapi Magnus Carlsen menciptakan posisi yang solid banget. Jadi ya putih boleh unggul secara ruang permainan, tapi tidak mendapatkan apapun, keunggulan pion ataupun perwira. Magnus lanjutkan dengan A5, putih kuda C6, dan Magnus kuda D7. Putih jalan A4 untuk mengunci ruang permainan, dan hitam raja F6. Putih F3, pion memukul pion, pion memukul pion, dan hitam raja G7. Magnus tahu kalau misalkan dia terlalu terburu-buru untuk membongkar pion ini sangat berbahaya, dan ini akan melemahkan posisinya. Jadi dia hanya menunggu saja di sini. Dan itu pilihan yang sangat tepat. Kita tahu bahwa Magnus sebutannya adalah Raja Endgame. Putih lanjutkan dengan Raja F2, hitam kuda F6, putih G4, hitam benteng C7. Benteng memukul benteng, gajah memukul benteng, putih Raja E3. Hitam kuda E8, putih kuda A7. Hitam gajah B8, putih kuda B5. Hitam kuda F6, putih B3. Hitam kuda D7, putih F4. Hitam kuda F6, putih kuda F2, hitam kuda G8, putih kuda D3, kuda F6, kuda F2, kuda G8, dan langkah ke-44 akhirnya remis. Karena ya kita bisa melihat bahwa Nikita Meskov sepertinya takut juga lah lawan juara dunia catur, dan kalau dilihat dari secara kesempatan untuk menang juga masih sulit dan masih banyak perubahan yang bisa terjadi. Contohnya kalau misalkan dia lanjutkan dengan langkah G5 di sini karena Magnus dari tadi bolak-balik aja, maka ini akan membuat hitam unggul. Ya, pion di petak F4 letaknya di petak hitam. Hitam akan lanjutkan dengan langkah F6. Apabila pion memukul pion, raja memukul pion, maka ini akan berbahaya ya untuk pemain putih. Jika kuda G4, maka akan ada raja F5. Ya, cukup beruntung bahwa hitam memiliki pion di petak yang satu warna dengan gajah. Inilah, tetap ada pelajaran ya yang bisa kita pelajari dari hasil yang remis ini, teman-teman. Masih ada 6 babak dan tiap malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat, RL Chess satu-satunya biasa yang menyiarkan live streaming ini. Kalian jangan lupa nonton nanti malam. Apa komentar kalian? Dan berkat remis ini, ya sayang sekali karena remis ini, Magnus minus 3 elo rating ya, jadi turun lagi nih teman-teman. Memang tidak mudah meraih elo rating 2900. Melawan pecatur yang elo ratingnya jauh aja, walaupun sedikit aja, itu remis saja akan minus, apalagi lawan elo rating yang cukup jauh teman-teman. Jadi nggak beruntung buat Magnus Carlsen, dia harus menang terus. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, kita trendingkan video Magnus Carlsen. Catur Yes, Indonesia Jaya.